Shalom everyone, welcome to my video. Ya, pada saat hari ini saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih boleh memberikan kesempatan kepada saya melalui Pak dosen dalam tugas mata kuliah misiologi. Ya, pada saat hari ini sebelum saya masuk pada kesaksian misi perjalanan di desa pedalaman Kalimantan Tengah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mita Sari dengan NIM 12221142 SP. Saya salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Dan pada saat ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika ada di desa pedalaman Dirung Serarong. Sebelum saya menceritakan bagaimana saya bisa ke desa pedalaman Dirung Serarong, saya akan menceritakan dulu. Pada tahun 2020, saya adalah salah satu alumni lulusan sekolah Alkitab yang bernama Borneo Apostolic Mission School atau yang biasa disebut dengan BAMS. Sekolah Alkitab ini adalah salah satu sekolah Alkitab yang ada di Kalimantan Timur, ya. Ketika saya mengikuti sekolah Alkitab, singkat cerita pada saat itu kami memasuki masa praktek selama 3 bulan dan itu dimulai dari bulan Oktober. Pada saat itu kami mulai dibagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama itu ada yang di Kalimantan Timur dan bagian kedua itu adalah di Kalimantan Tengah. Ya, dan saya mendapatkan di bagian yang kedua yaitu di Kalimantan Tengah bersama dengan ketiga teman saya, yaitu ada hambanya Melki, ada hambanya Esra, bahkan ada hambanya Bang Yenson. Jadi benar saya pada saat itu posisi adalah saya perempuan sendiri. Pelayanan misi pedalaman Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, Indonesia. Ibu kota Kalimantan Tengah itu sendiri adalah Palangkaraya, dan Kalimantan Tengah ini merupakan rumah bagi masyarakat adat Dayak yang memiliki budaya dan bahasa yang khas. Sementara Puruk Cau sendiri merupakan ibu kota dari Kabupaten Murung Raya. Ya, jadi dalam perjalanan kami dari Kalimantan Timur menuju Kalimantan Tengah, kami singgah beberapa hari di daerah Puruk Cau tersebut di suatu yayasan yang bernama GMR, yang berarti Generasi Muda Murung Raya. Ya, tempat ini bertujuan untuk setiap anak-anak muda yang rindu, yang ingin untuk dididik secara jasmani bahkan rohaninya, dan ini berguna untuk setiap mereka, bahkan keluarga, bahkan untuk Murung Raya itu sendiri. Selama kami di sana, kami melakukan banyak hal, meskipun hanya dalam beberapa hari, tapi kami bisa membantu dalam menguatkan setiap anak-anak yang ingin dibentuk dan dididik di sana. Bahkan untuk setiap mereka yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya seperti sekolah Alkitab, bahkan sekolah misi, sebelum mereka dikirim ke tempat sekolah mereka lebih baik untuk dididik, bahkan dibentuk baik secara jasmani dan rohani mereka. Jadi dari situ saya dan tim dapat menguatkan setiap anak-anak yang ada. Setelah kami singgah di sana untuk beberapa hari, ya, kami akhirnya menuju ke tempat pelayanan kami masing-masing, ya. Dan pada saat itu bukan hanya di satu tempat, melainkan ada di berbagai tempat yang sudah disediakan untuk kita praktek, gitu ya. Dan saya membantu pelayanan hambanya Ibu Pendeta Agustina Salu yang ada di desa pedalaman Dirung Serarong, ya, untuk gereja GPSDI Antioquia. Dirung Serarong merupakan sebuah desa terpencil yang terletak di wilayah Kabupaten Murung Raya. Desa ini dikenal sebagai salah satu kawasan pedalaman di Kalimantan yang masih sangat memegang erat budaya dan tradisi lokal. Masyarakat di desa ini masih sangat kental dengan berbagai ritual dan upacara adat yang masih sering dilakukan sebagai masyarakat di Dirung Serarong ini masih mempraktikkan kepercayaan tradisional keharingan. Kita telah mendengar bersama, ya, sebagian dari profil Kalimantan Tengah, bahkan dari desa pedalaman Dirung Serarong itu sendiri. Maka dari itu kami dan tim bertujuan untuk melakukan perjalanan misi di daerah ini. Berikut cuplikan selama kami berada di desa Dirung Serarong dalam melakukan perjalanan misi.
adanya tujuan dari program misi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman agama kepada jemaat di Gunung Serarum, untuk menanamkan firman Tuhan serta mengenalkan Tuhan kepada anak-anak mulai dari sejak dini, untuk membentuk setiap jemaat terlatih dalam doa, pujian dan penyembahan yang bisa menumbuhkan spiritual formation kepada mereka. Adapun program yang dikerjakan pada misi ini adalah yang pertama yaitu pelayanan anak. Jadi pada saat itu dalam pelayanan anak di pagi hari kami buka program yaitu belajar ceria, di mana mereka untuk setiap anak-anak yang mungkin kurang didukung dalam pendidikan, mungkin keterbatasan dalam buku bahkan instansi ajar. Jadi kami mengadakan program yaitu belajar ceria, yaitu belajar mengenal huruf, angka, bahkan belajar membaca, menulis, serta berhitung. Bahkan pelayanan anak itu sendiri itu di sore hari, yaitu ada senam sore yang dilanjutkan dengan persekutuan sore hari dengan puji-pujian, game sederhana, bahkan cerita karakter firman Tuhan. Selanjutnya itu adalah doling yang berarti doa keliling. Jadi pada setiap pagi kami mengadakan doa keliling yang dimana kami mendoakan sekolah-sekolah, mendoakan setiap rumah-rumah jemaat, kami mendoakan setiap tempat-tempat supaya tempat-tempat yang ada di desa di Gunung Serarum itu diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap tradisi-tradisi yang ada boleh dikurangi gitu ya. Jadi kita terus bergumul dan terus berdoa untuk tempat ini supaya tempat ini dapat tetap terus dimenangkan oleh Tuhan. Dan program yang selanjutnya yaitu ada persekutuan malam yang diadakan di rumah-rumah jemaat. Jadi dari hari ke hari itu bergilir, rumah A, rumah B, rumah C itu dilakukan setiap hari pada saat malam hari. Gunanya untuk supaya jemaat Tuhan dapat berdoa, supaya jemaat Tuhan dapat terbiasa untuk memuji menyembah Tuhan. Karena kita tahu masyarakat di pedalaman sana mungkin ketika mereka melakukan ibadah, mungkin mereka masih ada menyangkut pautkan dengan adat dan tradisi mereka. Dan program yang terakhir yaitu adalah ibadah raya hari Minggu, bahkan ibadah raya sekolah minggu. Itu banyak tantangan dan kendala yang dihadapi selama misi berlangsung, ya baik dari jalanan yang tidak baik, jalanan yang tidak mulus, bahkan ketika hujan itu sering lumpur, bahkan licin. Tapi tidak mengurangi sukacita, kami tetap terus menjalankan pelayanan. Bahkan juga untuk setiap orang-orang yang belum tentu mungkin bisa menerima ya setiap ajaran bagi setiap anak-anak mereka, bagaimana mengenal Tuhan. Tapi kita tetap terus percaya akan apa firman yang ditabur, biarlah itu bertumbuh dalam setiap hati anak-anak itu. Ya, dan bagian ini, ya tantangan ini bagi tim misi itu bukan sebuah kendala, tetapi untuk kita terus berusaha berdoa bagi tempat ini. Meskipun pada saat itu situasinya belum ada listrik, bahkan belum ada penerangan serta air bersih, bahkan kehidupan dari masyarakat Dayak yang ada lebih banyak di sungai gitu ya. Mereka mandi, mereka buang air, bahkan mereka minum berasal dari sungai yang disebut Sungai Barito. Tetapi semua itu tidak mengurangi sukacita, biarlah setiap kita, bahkan saya dan tim, kita tetap terus setia dalam melayani Tuhan apapun kendala dan tantangan terjadi pada saat itu. Dan perkembangan dalam misi ini yaitu jemaat bisa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan melepaskan adat dan ritual mereka. Karena kebanyakan dari jemaat yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya dari Dayak itu sendiri, mereka ketika menganut agama Kristen, tetapi mereka masih memegang erat kebudayaan dan tradisi adat ritual mereka. Tetapi dari misi ini, ya itu bertujuan untuk melepaskan ya adat dan ritual mereka. Dan yang selanjutnya perkembangan dalam misi ini yaitu anak-anak dapat mengenal Tuhan melalui cerita firman Tuhan, sehingga mereka bertumbuh dalam iman dan mencintai Tuhan dari sejak dini. Bahkan melibatkan anak-anak dalam pelayanan, contohnya membantu dalam worship leader sekolah minggu, bahkan membantu dalam pembacaan ayat firman Tuhan. Bahkan dalam aspek pendidikan, ya sebagian anak-anak dapat membaca, dapat menulis, serta berhitung. Ya, jadi anak-anak ini mengalami perkembangan meskipun pada saat itu COVID dan tidak
ada guru yang mengajar, ya mereka diliburkan, tetapi dengan adanya misi ini, ya saya dan tim berupaya bagaimana untuk kita melayani anak-anak yang ada sehingga mereka dapat membaca, menulis, serta berhitung di kala itu. Demikianlah perjalanan misi saya bersama dengan tim, bahkan hambanya yang ada di Kalimantan Tengah, di Desa Dereng Serarong, hambanya Ibu Pendeta Agustina Salu. Biarlah setiap kita tetap terus setia, tetap terus berusaha dalam mengiring Tuhan. Sekian dari kesaksian saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, bahkan yang tidak pantas. Mohon dimaafkan. Terima kasih dan shalom.